Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara. M.Hum sebagai Hakim Konstitusi terhitung sejak saat pengucapan sumpah ketiga dan seterusnya, keempat dan seterusnya, kelima dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3M Tahun 2026 tentang pengangkatan Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat Yuda Agung PSD sebagai Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengucapan Sumpah Hakim Konstitusi di hadapan Presiden Republik Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pengambilan sumpah jabatan Wakil Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara sebagai Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara, apakah saudara beragama Islam? Ya, Islam. Bersediakah saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Hakim Konstitusi dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara Saudara Adis Kadir sebagai Hakim Konstitusi. Selanjutnya, Saudara Yuda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
izin kepada pendamping pejabat yang telah dilantik, disilakan untuk mendampingi. Selanjutnya, pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, diikuti oleh undangan lainnya. Ya, tentunya kalau di Mahkamah Konstitusi itu kan ada aturan-aturan ya. Kalau terkait dengan dianggap ada konflik of interest, pasti otomatis hakim akan mengundurkan diri dari panel atau majelis tersebut. Ya, kemungkinan saya juga akan mengambil langkah seperti itu kalau ada kasus-kasus terkait dengan Partai Golkar. Itu bisa ditanyakan ke DPR ya, karena Komisi 3 yang melakukan fit and proper dan sudah diparipurnakan, nanti silahkan tanya ke pimpinan Komisi 3 dan pimpinan DPR saja. Saya kan cuma mengikuti proses yang dilakukan oleh DPR. Yang lain? Ya. Saya Undang-Undang Pemilu setahu saya itu di Komisi 2. Saya tidak pernah di Komisi 2 dan saya tidak pernah ikut dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu. Termasuk juga di Balik. Saya tidak pernah berada di sana 5 tahun kemarin. Jadi terkait dengan Undang-Undang Pemilu saya tidak pernah tahu bagaimana proses pengambilan keputusan. Undang-Undang TNI itu berada di Komisi 1 dan Balik, dan saya juga bukan di Komisi 1, saya tidak pernah tahu menau tentang proses daripada pengambilan keputusan
terhadap rancangan undang-undang TNI sampai diputuskan pun kita tidak tahu. Saya tidak tahu. Ya. Mahkamah Konstitusi sesuai dengan undang-undang tugasnya adalah menjaga konstitusi, menafsir konstitusi, dan menjaga ideologi negara. Jadi sesuai dengan undang-undang inilah yang harus nanti saya laksanakan di sana, menjaga segala macam hukum dan juga hal-hal yang mengenai konstitusi dan ideologi negara. Itu. Ya, memang ketika saya menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, saya kemudian ditugaskan untuk menjadi Wakil Menteri Keuangan. Sehingga ketika itu saya harus mengundurkan diri dan sekarang sudah dilantik. Alasan pengunduran diri jelas karena saya ditugaskan sebagai Wakil Menteri Keuangan. Tentu saja tidak bisa merangkap sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dua otoritas yang berbeda. Cukup jauh-jauh hari, bukan mendadak. Betul. Detailnya belum lah. Detailnya nanti insya Allah besok saya ketemu beliau untuk membahas detail pembagian tugasnya. Enggak ada. Tapi intinya dari Presiden bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencapai program-program pemerintah yang sudah dicanangkan, tentu saja perlu koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dan juga tentu saja kebijakan di sektor real. Sehingga ini menjadi efektif di dalam upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Selama itu kebijakan moneter saya itu di dalam wilayah Bank Indonesia ya. Itu. Ya saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Pak Purbaya ya di dalam 4 bulan terakhir ini adalah upaya-upaya untuk memperkuat, untuk mengurangi risiko dari korupsi di 2 lembaga itu. Saya kira seperti yang juga disampaikan bahwa proses hukum tentu saja harus didorong walaupun ada pendampingan dari Kementerian Keuangan. Saya kira itu sudah langkah yang tepat ya. Cukup? Ya tentu saja pengalaman saya yang cukup lama di Bank Indonesia, kemudian di otoritas fiskal, ini tentu saja sinerginya akan lebih baik. Begitu juga Pak Thomas yang dulunya di otoritas fiskal, kemudian di moneter. Jadi sinerginya antara 2 kebijakan akan lebih baik dibanding kalau masing-masing di otoritasnya gitu ya. Saya kira cukup. Sudah. Ya, terima kasih.